Darwina. Adik, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Ada yang tahu nggak ASEAN itu apa nak? ASEAN. Iya, ada yang tahu nggak? Ayo, pelajaran minggu kemarin ASEAN. Ada berapa negara di sana? Ya, berapa nak? Ada? Coba sebutin dulu, 5-nya apa lagi? Apa? Coba. Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Singapura, apa? Myanmar, Malaysia, gue lagi. Iya, Brunei Darussalam dan Kamboja. Iya, benar. Itu adalah negara-negara di ASEAN. Ingat, ASEAN dengan Asia berbeda. Nah, ASEAN itu Association of East Asia. Jadi asosiasi negara-negara Asia Timur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama negara ASEAN dan membahas tentang jenis-jenis reklame. Nah, kita tinggal di negara mana nak? Indonesia. Di Indonesia kita terkenal dengan negara apa nak? Terkenal sebagai negara maritim. Tahu nggak negara maritim itu apa? Iya, apa tadi? Kuat. Negara yang terdapat banyak apa? Maritim. Terdapat banyak laut. Lautnya. Udah bener. Nah, di laut kita menghasilkan apa nak? Ikan dan ikan itu negara paling dan garam. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita seperti beras, apalagi yang biasa kita makan sehari-hari. Nasi, sayuran, buah dan lain-lain itu kita kira-kira bisa nggak mencukupinya sendiri? Di Indonesia bisa nggak? Bisa, tapi sayangnya kita belum bisa mencukupi. Makanya terdapat istilah ekspor dan impor. Bukan hanya bahan makanannya, kita mengekspor dan impor seperti bahan tambang dan lain-lain. Makanya dibutuhkan kerjasama negara Indonesia. Nah, ini akan Bapak putarkan video tentang negara-negara di Asia. Kerjasama kerjasama. Iya.
contoh kerjasama negara-negara ASEAN. Coba dilihat, semua kelihatan? Kelihatan. Di sini lambang apa? Nah, Rina nggak itu lambang apa? Iya, lambang ASEAN. Gambarnya ada berapa? Nih, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 itu adalah 10 padi yang diikat. Itu menandakan 10 anggota negara ASEAN yang tadi kita sebutkan. Nah, ini Bapak putarkan videonya dulu. Dipelajari dulu, dilihatin dulu. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. ASEAN merupakan tingkatan dari Association of Southeast Asian United, atau sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini telah memiliki 10 anggota dari berbagai negara di Asia Tenggara dan merupakan wadah antar negara-negara untuk melakukan hubungan internasional dalam berbagai bidang. Kerjasama ASEAN diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas semua bentuk kerjasama ASEAN ini. Yang pertama adalah di bidang politik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari pertikaian. Di antaranya ADMM atau ASEAN Deterrence Ministers Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsulat. Apabila melakukan kerjasama dengan negara-negara yang terdaftar dalam ASEAN, Indonesia sebagai negara kesatuan mendirikan duta dan konsulat pada negara tersebut. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang diutus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Berikutnya, perjanjian ekstradisi. Setiap wilayah negara pasti memiliki warga negara yang melakukan kejahatan. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Negara yang bergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka hingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki kendala. Apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN, semuanya dalam perjanjian kawasan komunis bebas nuklir dan nuklir. Bebas berarti negara yang berada dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kegiatan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Berarti 10 negara yang terdaftar ASEAN harus menjaga situasi kekebalan hingga dapat hidup secara berdampingan. Berarti negara ASEAN tidak ikut dalam konflik yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, kita membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara untuk terus mengelola negara. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang sekarang dilakukan yang pertama Organisasi ASEAN. Itu beberapa negara ASEAN telah
Tiga negara ini konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara yang terdaftar dalam ASEAN untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan adanya cadangan pangan ini dapat menjadi salah satu solusi bagi negara yang suatu saat mengalami bencana maupun krisis. Yang ketiga, peningkatan proyek industri. Setiap negara pasti memiliki jenis industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dalam negara ASEAN. Proyek industri yang saat ini dilakukan adalah tembaga, vaksin, suku, dan lampu solar. Yang keempat, pembukaan kawasan perdagangan bebas. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap warga negara dari ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara lain yang bergabung dalam ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah kooperasi ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga dikembangkan dalam bentuk kooperasi atau yang disebut dengan ASEAN Cooperative Organization, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang kooperasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya menyelesaikan standar jasa antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dibentuknya kelompok peneliti antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, bantuan dari berbagai pembangunan, serta bantuan yang dilakukan secara khusus pada wanita dan pemuda, dan juga pertukaran seniman antar negara ASEAN. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara, kami melakukan kerjasama dengan negara lain. Setiap negara pasti memiliki pertahanan dan keamanannya sendiri, namun diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya pertikaian antara negara. Dalam kerjasama bidang ini telah terjadi 4 perjanjian yang terdiri dari perjanjian persahabatan, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, perjanjian komunitas dan keamanan, serta perjanjian di Jepang, War of Peace, Freedom, and Equality. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan adalah untuk menciptakan kawasan yang damai, netral, dan bebas, sehingga keamanan dan pertahanan negara semakin kuat. Nah, sekian dulu informasi tentang kerjasama negara ASEAN. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Nah, udah tadi tentang belajar ASEAN. Nah, tadi ada berapa nak perjanjiannya? Ayo, ingat gak? Ingat gak ada berapa aja perjanjiannya yang dibagi? Ini sekarang Bapak bagikan bahan aja ya nak. Satu kelompok, satu bahan aja. Bahan ajarnya di sini. Nah, lihat ke depan. Tadi ada kerjasama negara ASEAN dalam bentuk ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Coba yang pertanyaan dulu pertama. Di bidang ekonomi tadi udah dilihat kan? Terdapat apa aja nak? Misalnya yang pertama, dibentuknya kawasan perdagangan bebas yang disebut ASEAN Trade Area.
Yang kedua, pengiriman tenaga kerja. Di sini tahu nggak ada pengiriman tenaga kerja itu apa nak? Maksudnya pernah dengar ada orang Indonesia yang kerja di luar negeri? TKI atau TKW tahu? Nah, terus orang luar negeri pun berhak bekerja di tempat kita. Nah, ada beberapa proyek industri. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, gambar pertama, pengiriman tenaga kerja Indonesia dalam bentuk kerjasama negara ASEAN. Nah, jadi sesama anggota negara ASEAN, kalian berhak kerja di Indonesia dan di luar negeri. Coba yang kedua, nah itu gambar apa nah ini bawah? Iya, pembangunan proyek industri dalam bidang ekonomi. Apalagi misalnya dalam bidang ekonomi, selain ini yang kalian tahu. Yo, kita apa? Oke, jangan takut, bilang aja. Jangan takut, jangan takut salah, bilang aja. Ya, jangan. Iya, persediaan cadangan pangan. Jadi, misalnya persediaan cadangan pangan itu kita penghasil beras misalnya, lalu Malaysia penghasil sapi misalnya. Nah, kita ekspor impor tersebut. Terus yang selanjutnya nah apa nah? Bidang sosial budaya. Nah, tahu bidang sosial dan budaya pertukaran pajak? Misalnya tuh baca apa itu? Masyarakat pembangunan. Ya apalagi misalnya? Terus tahu ASEAN Games nah? ASEAN Games tahu nggak? ASEAN Games yang baru-baru ini terjadi dilaksanakan. ASEAN Games. Iya benar, tempat olah negara-negara ASEAN. Itu adalah salah satu bukti dari pertukaran sosial budaya di negara ASEAN. Nah, ini berikut contohnya. Yang pertama, festival budaya. Hampir setiap tahunnya festival budaya ASEAN diselenggarakan di negara-negara ASEAN bergantian. Misalnya tahun ini di Indonesia, besoknya di Thailand. Nah, besok lagi di negara Malaysia misalnya. Terus yang bawah, gambar apa nak? Iya, ASEAN Games atau SEA Games. Berapa tahun sekali nak ASEAN Games? Berapa? Berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. Terus ada yang berapa lagi? Coba sebutnya, 1 tahun sekali. Iya, berapa? Yang benar 4 tahun sekali ya. Nah, terus yang terakhir, bidang politik dan keamanan. Yang paling apa yang kalian tahu di bidang politik dan keamanan nak? Dibaca tuh, di bahan ajarnya ada, dibaca di bahan ajarnya. Terus apa itu nak? Dibaca di bidang politik dan keamanan. Kegunaannya untuk apa? Apa nanti sebut aja? Jangan malu. Yang kuat. Bentuk forum ASEAN Universal Meeting ya. Jadi kerjasama antara Perdana Menteri atau Menteri kita, Menteri negara-negara ASEAN di bidang politik. Kalau di bidang ini nak keamanannya, ada yang tahu nggak? Di bidang keamanan. Iya, perjanjian kawasan bebas nuklir di ASEAN. Terus kita perjanjian ASEAN kan sudah kan? Sekarang lihat lagi ke depannya, kita akan pengertian dan jenis-jenis reklame ya. Dilihat videonya. Sambil lihat, nanti kita tanya jawabnya.
Kelihatan jelas dan suaranya jelas? Yuk dilihat, nanti kita tanya jawab. Lalu kita belajar mengenai reklame. Yang keempat, jenis reklame? Sebelum kita bahas, mari kita baca teks berikut ini. Ani adalah seorang pengrajin batik. Baca dulu Ia teman-teman. seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayahnya kecil. Ayahnya terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayahnya menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Dari teks yang sudah kita baca, Pak, lihat di terdapat sini, Pak. gambaran mengenai apa itu reklame. Lalu kita bahas pengertian reklame. Reklame adalah suatu alat atau media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menunjukkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat dengan berbagai tujuan, tetapi kan untuk Doa di menginformasikan, sini dijelaskan. Pengertian mengajak, reklame. Reklame itu apa nak? adalah media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menunjukkan, dan menawarkan produk. Nah iya, jadi reklame, pernah lihat reklame semua? Pernah nonton TV? Atau baca koran, baca majalah? Nah di situ terdapat biasa yang kalian tonton, entah itu film, acara televisi, atau bahkan kartun. Biasanya ada televisi, ada reklame kan, atau iklan adalah untuk menginformasikan, mengajarkan, dan menawarkan produk yang mereka tawarkan, entah itu permen, kalau terus motor, kendaraannya, apalagi biasanya iklan yang kalian dengar, yang kalian lihat. Iya, mobil dan lain-lain. Tapi bukan itu aja reklame, ada dan lainnya. Coba. dan menawarkan produk. Reklame dibuat dengan berbagai tujuan, tetapi tujuan utamanya ada dua. Yang pertama, reklame dibuat untuk memberikan informasi mengenai suatu produk, perusahaan, barang, atau jasa. Yang kedua, reklame dibuat untuk menunjuk dan mempengaruhi agar pembaca membeli barang yang ditawarkan. Bagaimanakah ciri-ciri? Nah, tujuan reklame masih ingat nggak tuh? Yang pertama apa? Nah iya, jadi di reklame itu harus ada informasinya. Dia menawarkan apa yang jelas di reklamenya itu ya. Jangan tidak jelas memberikan informasinya. Mengenai suatu produk, perusahaan, barang, atau jasa. Yang kedua, reklame dibuat untuk menunjuk dan mempengaruhi agar pembaca membeli barang. Nah, yang kedua apa itu tujuan reklame? Membujuk dan mempengaruhi agar pembaca membeli barang yang ditawarkan. Iya, membujuk dan mempengaruhi. Jadi tujuan reklame itu harus ada unsurnya. Ketika kalian membaca atau melihatnya harus mempengaruhi agar yang melihat atau membacanya ingin membelinya. Yang ditawarkan. Bagaimanakah ciri-ciri reklame yang baik? Reklame yang baik harus memenuhi beberapa hal berikut ini. Ciri yang pertama, slogan pada reklame harus jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ciri yang kedua, reklame harus menggunakan bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Reklame yang baik harus menggunakan ilustrasi yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca walaupun hanya dilihat dengan sekilas. Yang terakhir, kata lengkap gambar dan tulisan yang baik. Jenis-jenis reklame. Ada berapa jenis reklame? Secara garis besar, reklame dibagi menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Reklame non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain. Reklame non-komersial digunakan. Nah, di sini ada jenis reklame, ada dua biasanya. Ada apa aja? Reklame komersial dan komersial.
komersial. Arti komersial untuk barang atau jasa yang ditawarkan. Terus yang non komersial apa nak? Ya? Iya. Mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal. Iya, mengajar. Contohnya pernah melihat poster anti narkoba? Pernah nggak? Itu untuk komersial bukan? Komersial itu bukan? Ada yang dijual nggak di situ? Biar kalau melihat poster anti narkoba pernah? Itu ada yang dijual nggak? Enggak, itu masuknya ke mana jadi? Kan pernah nonton iklan Indomie? Itu ada barang yang ditawarkan nggak? Ada kan? Jelas nggak barang yang ditawarkan? Nah, setelah melihat iklannya kalian ingin beli nggak kira-kira? Keinginannya. Nah, itu masuk ke jenis iklan komersial. Kita lanjutin. Untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya lebih bersih, hemat energi, dan lain-lain. Berikut ini contoh beberapa jenis reklaman. Misalnya poster, iklan, baliho. Dari ketiga contoh jenis reklame ini, bisakah kalian membedakan mana yang termasuk jenis reklame komersial, mana yang termasuk jenis reklame non komersial? Coba, tadi diberitakan mana yang komersial dan mana yang non komersial. Dan tahu kan tadi komersial yang mana? Yang mana kira-kira yang komersial? Yang untuk dijual belikan? Yang iklan. Terus yang non komersial? Poster dan baliho. Komersial atau bukan itu? Bukan ya, itu ajakan untuk lomba turnamen futsal. Jadi itu pemberitaan Coba masuk ke non tuliskan di komersial. kolom komentar ya. Contoh jenis-jenis reklame yang lain ada banyak, seperti spanduk, selebaran, pamflet, dan masih banyak yang lainnya. Cukup sekian materi yang kita bahas kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, klik tombol like dan subscribe-nya ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan kan videonya. Nah, berikut adalah jenis-jenis reklame. Coba lihat, poster atau plakat. Kira-kira itu ke komersial apa non komersial, nak? Non komersial. Lihat poster, jagalah lingkungan sekolah. Gak mungkin kan itu untuk menawarkan barang. Plakat juga bukan non komersial. Coba, nah spanduk, coba spanduk, pamflet itu biasanya itu komersial atau non komersial? Iya, kalau pamflet biasanya pernah lihat selembaran kecil-kecil yang ini di pasar dibagi-bagi ini tuh. Nah, itu untuk menawarkan barang nggak biasanya? Nah, itu jadi masuk ke non komersial. Non komersial, komersial, ayo. Yang menawarkan barang. Ya, komersial, iya benar. Nah, terus etiket dan brosur. Pasti pernah lihat dong. Pernah lihat poster yang ditempel-tempel di itu yang bentuknya kayak stiker. Nah, dan juga brosur biasanya menawarkan barang atau jasa. Nah, itu kira-kira masuk ke non komersial apa komersial? Komersial karena dia menawarkan barang atau jasa yang ditawarkannya. Nah, berikut adalah dari Bapak penjelasannya. Udah jelas semua yang ditanyakan? Udah jelas? Sekarang karena yang masuk cuma 10, kita bagi kelompok yang menjadi 3 ya. Masing-masing kelompok 3 orang, maksimal 4 ya. Yuk dibagi sesuai yang kemarin udah dibagi kelompoknya. Yuk dibagi. Ya, bagi aja. Yuk dibagi dulu. Pindah nggak apa-apa, ayo pindah. Udah semua dibagi kelompoknya? Udah belum?
Udah ya, sekarang Bapak akan membagikan RKPD. Bapak bagi satu kelompok, satu bahan ajar. Ini bahan ajarnya di sini. Nah, lihat ke depan. Tadi ada kerjasama negara ASEAN dalam bentuk ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Coba bertanya dulu pertama. Di bidang ekonomi tadi udah dilihat kan? Terdapat apa aja nak? Misalnya yang pertama, dibentuknya kawasan perdagangan bebas yang disebut ASEAN Trade Area. Yang kedua, pengiriman tenaga kerja. Di sini tahu kan pengiriman tenaga kerja itu apa nak? Maksudnya pernah dengar ada orang Indonesia yang kerja di luar negeri? TKI atau TKW tahu? Nah, terus orang luar negeri pun berhak bekerja di tempat kita. Nah, dan beberapa proyek industri. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, gambar pertama, pengiriman tenaga kerja Indonesia dalam bentuk kerjasama negara ASEAN. Jadi sesama anggota negara ASEAN, kalian berhak kerja di Indonesia dan di luar negeri. Coba yang kedua, nah itu gambar apa nih yang kalian tahu? Yuk, tentang apa? Tentang apa? Oke, jangan takut, bilang aja. Berapa tahun sekali? Berapa tahun sekali? 1 tahun sekali, terus ada yang berapa lagi? Coba sebutnya, 1 tahun sekali. Iya, berapa? Yang dan ke mana nak? Dibaca itu, di bahan ajarnya ada, dibaca di bahan ajarnya. Terus apa itu nak? Dibaca di bidang politik dan belum. Udah ya, sekarang Bapak akan membagikan RKPD. Bapak bagi satu kelompok, satu. Satu kelompok, satu. Nah, coba dilihat di depan. Bapak instruksikan bagaimana cara mengerjakannya. Hanya dilihat RKPD-nya juga, RKPD. Nah, di situ ada nama anggota kelompok. Masing-masing tulis nama anggota kelompoknya, nama lengkap. Misalnya di anggotanya ditulis ya. Terus bawahnya. Di bawahnya. Nah, tujuan. Nah, kalau di bawahnya itu kan pertanyaannya. Pertanyaannya kalian diskusikan antar ke kelompoknya masing-masing. Semua jawaban ada di yang dibatalkan dan di RKPD-nya. Paham? Kerjakan ya nak. Yuk. Yuk didiskusikan. Ada yang susah dengan cara ngisinya? Ya, dikerjakan ya, didiskusikan ya. Udah bisa diskusinya? Bisa diskusinya? Ada kesusahan?
Ada kesusahan ngerjain diskusinya? Yang disampaikan dalam hati, Neng. Bisa. Sampaikan. Ada bahasa. Ada ya? Bu. Ada poster berisi ajakan. Kamu tuh cuma dikasih lembar jawaban loh, Gus. Itu jelaskan fungsi dialektika. Yuk balik ke kelompok lainnya, diskusinya. Sudah? Sudah semua? Sudah belum? Ya, sabar ya. Pelan-pelan nggak apa? Iya, kenapa itu?
Sudah. Ini dijamin, bukan dijalanin. Ini kan nanti. Lemot ini. Lemot ini. Nggak cukup, kalau nggak cukup di bawahnya bisa Pak, dibalikin juga bisa. Kalau ini lemot, salah aku nggak. Apa? Di bawahnya nggak apa, nggak cukup dibaliknya. Diskusi kok. Ya, tanya kawannya, tanya kawan sepatunya.
Iya toh, ya Allah. Sudah semua? Konsentrasi ke depan. Menyajikan pertanyaannya. Siap. Kita mulai ya. Pak, ini nggak siap. Sudah siap semua? Sudah. Ini kelompok satu aja ya yang maju duluan ya. Yang maju kelompok satu, semua maju. Dibacakan ini jawabannya, hasil diskusinya. Maju ya, maju. Maju, geser depan papan tulis. Geser lagi depan papan tulis. Soalnya dibaca. 1. Apa tujuan kerjasama ASEAN? Kerjasama tersebut dijalin untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang selanjutnya. Mengapa Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya? Agar dapat memenuhi kebutuhan negaranya dan juga karena Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN. Peran penting Indonesia dalam adalah menggagas konferensi tingkat tinggi KTT. Adakah tanggapan dari kelompok-kelompok lainnya? Ada tanggapan nggak? Nggak, dah. Menurut kalian dah sesuai? Sudah, ya boleh duduk lalu tepuk tangan nah untuk kawannya. Ya, lalu selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan. Ya maju semua, maju semua. Maju semuanya. Ya, maju, maju, maju. Jangan takut, jangan takut. Nah, jangan dorong-dorongan. Nah, yuk dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusinya. Siapa berperan penting mewakili Indonesia dalam mengambil keputusan saat bekerja sama dengan negara ASEAN lainnya? Jelaskan. Presiden, karena presiden adalah kepala negara. Yuk, kuatin suaranya ya. Aku suaranya lebih kuat. Nah, apa yang dimaksud reklame? Reklame adalah salah satu produk atau barang yang banyak digunakan orang untuk menampilkan sesuatu. Banyak tujuan dari dibuatnya sebuah reklame. Nah, sebutkan jenis-jenis reklame. 1. Reklame berdasarkan pengadaannya. 2. Reklame berdasarkan sifatnya. 3. Reklame berdasarkan tempat permasalahannya. Reklame berdasarkan medianya. Udah? Adakah pertanyaan? Atau mau penanggapan? Menanggapi? Menanggapi kamu tunjuk tangan? Itu ada yang menanggapi? Tidak. Tepuk tangan untuk kawannya. Lalu selanjutnya kelompok 3. Maju kelompok 3. Maju kelompok 3 ya. Yuk, jangan dorongan. Yuk. Sebutkan jenis-jenis reklame visual. Poster, spanduk, plakat, etiket, leaflet, brosur. Sebutkan syarat-syarat poster yang baik. 1. Gambar dan warna jelas dan dapat menarik perhatian. 2. Komposisi gambar seimbang dan proporsional. 3. Isi pesan yang disampaikan pada gambar poster berisi ajakan.
Udah ada tanggapan dari kawan-kawannya enggak? Enggak ada. Ayo tepuk tangan untuk kawannya. Setelah tadi kita ngerjain LKPD semua kan? Ngerjain LKPD semua kan tadi? Diskusi semua? Ada yang nggak ikut diskusi? Ada yang nggak ikut diskusi kelompoknya? Kerja semua kan? Kerja sama semua? Nah, setelah itu coba Bapak tanya. Setelah itu tadi kita hari ini belajar apa nak? Tentang apa? Ya, kerjasama ASEAN dan reklame. Benar, ASEAN dan reklame. Kalau terbentuknya ASEAN, setelah kalian diskusi, apa tujuan terbentuknya ASEAN? Ada yang tahu? Iya, Pak Nila? Jangan lupa yuk jangan grogi Nela. Yuk Nela, jangan grogi, nggak apa-apa. Ya apa Nela? Iya. Tadi Bapak tanya tujuan kerjasama ASEAN. Tujuan kerjasama ASEAN apa? Tujuan kerjasama ASEAN tadi? Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan dan sosial. Iya, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Apalagi terus? Tadi mempercepat pertumbuhan ekonomi terus? Iya Pak. Iya terus apa lagi? Memenuhi kebutuhan masing-masing negaranya. Terus ini, menurut kalian ada berapa jenis reklame sih tadi yang Bapak jelasin? Ada berapa jenis reklame? Dua apa aja? Komersial dan non-komersial. Kalau komersial dulu, tujuannya untuk apa nak tadi? Iya benar, menawarkan barang atau jasa. Yang komersial ini non-komersial. Non-komersial kan komersial tadi menawarkan barang atau jasa. Yang komersial tadi, yuk. Non-komersial tadi. Non-komersial, ayo. Ya apa sih? Seperti menghimbau, mengajak dan menantang. Iya benar. Untuk himbauan dan ajakan apapun. Nah. Udah mulai paham hari ini? Nah, tadi yang kita pelajari pertama apa lagi? Ingat tentang kerjasama ASEAN dan jenis-jenis reklame. Nanti Bapak kasih tugas untuk kerjain di rumah. Sekarang, ayo salah satu orang ini ketua kelas pimpin doa untuk pulang ya. Yuk pimpin doa. Pimpin doa. Ya diberesin dulu. Nggak usah ditaruh di itu. Kan pulangnya masih nanti. Ya biarin aja itu bang. Kan pulangnya masih nanti. Yuk, pimpin doa.